Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taludar Raffi dengan NPM 24170510004. Di sini saya akan mengerjakan tugas keempat dari video mata kuliah pengantar organisasi komputer, yaitu menjelaskan ulang dari materi perangkat input dan output dalam komputer. Oke, yang pertama, apa sih komputer itu? Jadi komputer adalah sistem elektronik yang menerima data atau input, mengolah data, dan mengeluarkan output. Perangkat input dan output berperan penting sebagai penghubung antara pengguna dan komputer. Nah, yang pertama ada perangkat input. Perangkat input itu adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data yang biasanya digunakan oleh penggunanya. Nah, contohnya itu biasanya ada keyboard, yaitu untuk memasukkan teks dan perintah ke dalam komputer. Lalu yang kedua ada mouse, yaitu untuk menggerakkan kursor dan memilih item biar lebih mudah gitu di layar. Jadi nggak perlu milih satu-satu, jadi bisa langsung. Nah, yang ketiga itu ada scanner, untuk mengubah dokumen fisik menjadi format digital. Biasanya itu ada di tempat printan gitu atau tempat fotokopian, biasanya ada. Nah, terus ada lagi perangkat input lanjutannya yang lain yang biasa dipakai. Nah, ini biasanya dipakainya oleh gamer. Biasanya ada mikrofon untuk merekam suara, terus ada webcam untuk mengambil gambar nih yang kayak sekarang dipakai, ini pakai webcam. Terus ada joystick biasanya untuk mengontrol permainan. Ada tadi kan ada perangkat input, pasti ada perangkat outputnya. Itu ada monitor ini, layar, untuk menampilin teks, video, gambar kepada yang penggunanya. Terus ada printer, mencetak dokumen atau gambar ke media kertas. Nah, biasanya itu untuk format PDF gitu, atau tadi dari scanner, tadi kalau scanner ke digital. Nah, berarti kalau dari digital menjadi fisik, nah itu ke printer. Kalau scanner dari fisik menjadi digital. Nah, ada perangkat output audio juga. Tadi kan inputnya dari mic gitu. Nah, keluarnya bisa dari speaker. Terus ada juga proyektor untuk misal nih layarnya kekecilan terus dipindahin gitu ke layar yang lebih besar. Nah, tadi kan ada perangkat input output itu dipisah ya. Ini ada juga yang digabung. Nah, contohnya touchscreen. Touchscreen itu bisa dia nerima sentuhan juga tapi bisa nampilin visual juga. Nah, biasanya itu dipakai di kayak tablet, HP yang paling gampang itu dia kan nerima inputan, misal kita ngetik atau apa, bisa juga kita ngeliat video, foto gitu. Ada modem itu untuk mengirim dan menerima data internet. Nah, flash disk juga bisa, itu dia bisa nyimpen, terus bisa baca juga, dia lebih cepat. Nah, fungsi perangkat input output itu adalah yang pertama bisa untuk pastinya nginput. Nah, dia tuh menerima data dari pengguna. Terus bisa sekaligus output, menyampaikan informasi ke pengguna. Nah, dia juga bisa nyimpen data secara permanen atau sementara kayak di flash disk tadi. Nah, di modem tadi juga bisa. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, perangkat input-output sangat penting dalam interaksi hubungan antara manusia atau pengguna dengan komputer. Memahami fungsi perangkat input dan output dapat membantu kita memaksimalkan penggunaan komputer. Nah, itu aja. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.